Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Dinantio dari kelas Ilmu Komunikasi 6C Humas. Hari ini saya akan mengenalkan tentang yaitu bagaimana cara menjadi seorang public speaking yang baik dan benar. Oke, tujuan dibuat videonya ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester public speaking. Baik, langsung saja untuk materinya, yaitu yang pertama, apa itu public speaking? Pengertian atau definisi public speaking adalah sebuah cara komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat ataupun sekelompok orang pada umumnya. Public speaking bertujuan untuk menyampaikan berbagai informasi, menghibur orang, dan juga mengajak atau mempengaruhi halayak. Ya, selanjutnya ada belajar public speaking dengan cara yang simple. Yang pertama yaitu menguasai isi materi dengan baik. Saat kamu menjadi seorang public speaking, pastikan kamu sudah menguasai seluruh materi yang akan kamu sampaikan nantinya. Dengan memiliki pemahaman secara mendalam terkait isi materi yang akan kamu bawa atau sampaikan kepada halayak, adalah hal yang sangat mendasar dalam public speaking. Semakin baik materi yang kamu kuasai, kamu pelajari, tentu saja yaitu akan mempengaruhi atau memperlancar public speaking kamu. Bila tidak menguasai materinya, tentu saja sama saja dengan mempermalukan diri sendiri karena akan terjadinya grogi atau miskomunikasi ketika kamu public speaking. Yang kedua ada kenali audiens. Mengenali siapa saja audiens kamu yang ketika kamu sedang melakukan public speaking menjadi cara selanjutnya agar kamu melakukan aktivitas public speaking dengan baik. Audiens adalah dasar berasal dari setiap aktivitas public speaking. Maka berasal itulah kamu perlu mengetahui dan mempelajari. Contohnya saja bila audiens atau penonton kamu adalah para remaja, kamu harus membuat materi atau topik yang sinkron atau materi yang sinkron dengan dasar-dasar umurnya dengan kehidupan gaya remaja saat ini, sehingga kamu bisa menempatkan diri kamu dengan baik ketika menyampaikan materi public speakingmu kepada audiens. Audiens pun ketika sudah memahami apa isi materinya tersebut, penonton atau audiens ini pun sangat terkesan dengan materi yang telah disampaikan oleh kamu. Yang ketiga ada gunakan bahasa yang mudah audiens pahami. Bukan bahasa yang keren, akan tetapi melainkan menggunakan bahasa yang praktis, audiens yang kamu pahami, yang simple saja. Bahwasannya ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens, sehingga nantinya materi public speaking yang kamu sampaikan terkesan simple dan jelas, dan tersampaikan apa isi maknanya dari materi yang kamu bawakan. Bila dipahami juga memakai bahasa sederhana pun juga bisa ketika kamu mengadakan public speaking yang baik. Kebalikannya juga begitu. Jika kalian menggunakan bahasa yang terlalu sulit, maka audiens tidak akan mengerti ketika kamu membawakan materinya tersebut, dan sehingga audiens pun merasa bosan dengan materi yang kamu sampaikan. Jadi pergunakanlah bahasa yang jelas, simple, yang mudah dipahami oleh audiens, sehingga materi-materi yang kamu sampaikan ketika kamu public speaking dapat diterima oleh banyak orang. Yang keempat, belajar mengolah intonasi serta aktualisasi diri. Hal yang tidak krusial yakni mengelola intonasi dan aktualisasi diri. Intonasi atau vokal yang baik membuat audiens semakin tertarik karena bunyi kamu
mampu serta enak dibuat didengar. Maksudnya di sini adalah gaya suara atau gaya intonasi ketika kamu berbicara. Sama halnya ketika dengan poin sebelumnya, yaitu gunakan bahasa yang mudah dipahami. Intonasi adalah salah satu poin penting ketika kamu menjadi seorang public speaking, ketika kamu menyampaikan materi. Intonasi ini pun sangat penting ketika audiens mendengarkan atau menyaksikan kita sendiri untuk sedang melakukan public speaking dengan baik. Justru dengan intonasi ini, audiens mungkin paham dengan karakteristik yang kita bawa ketika kita sedang melakukan public speaking. Oke, itu saja. Langsung saja, yaitu dasar-dasar public speaking. Impromptu atau ad libitum. Metode impromptu merupakan metode yang dilakukan secara spontanitas, yang mana tidak menggunakan persiapan atau pembuatan naskah tertulis dahulu atau secara langsung. Metode impromptu ini biasanya dilakukan oleh seorang yang akan tampil secara mendadak. Maksudnya di sini yaitu ketika kita sedang melakukan persiapan sebelum melakukan, mungkin ada ya banyak ya dengan menggunakan metode impromptu ini. Banyak yang ketika seorang public speaking ketika suruh ditampil mendadak, bahasanya atau mendadak ya Pak. Banyak yang menggunakan materi-materi metode impromptu ini. Mereka terkesan spontanitas ketika membawakan sebuah acaranya, yang dimana mereka mungkin dengan akan mengenali gaya-gaya audiens ketika melakukan public speaking, yang mungkin mereka sedikit gugup lah kalau ketika kita menggunakan metode impromptu, karena materi-materi yang tidak dibawa ya, jadi mereka tidak menggunakan persiapan naskah atau pemateri yang dibawakan langsung. Yang kedua ada manuskrip atau naskah. Berbeda dari metode impromptu, metode manuskrip atau naskah merupakan metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Biasanya metode ini digunakan oleh pejabat negara bagi mereka yang memberi sambutan di acara resmi atau formal. Ya, biasanya untuk poin yang dua ini kita biasa melihat ketika sedang benar sekali yang poin yang dijelaskan kayak bahwasannya membawa acara resmi atau formal ketika acara ini benar-benar wajib, ataupun ketika memberikan sambutan-sambutan biasanya sudah mempersiapkan apa yang ketika ingin disampaikan kepada audiens atau penonton yang kita sedang melakukan public speaking seperti saat ini. Yang ketiga ada memoriter atau hafalan. Seperti biasanya istilahnya yang digunakan metode memoriter atau hafalan adalah metode yang dilakukan dalam berbicara di depan umum dengan menghafalkan teks atau naskah yang sudah disiapkan. Sehingga pada saat pembicara menyampaikan pidatonya, pembicara tidak menggunakan teks atau naskah yang dibuatnya secara keseluruhan ataupun dihafalkan. Biasanya ketika kita membuat, mungkin yang nomor 3 mungkin sedikit saya perjelas. Mungkin dengan memoriter sebenarnya mereka tetap menggunakan naskah, akan tetapi ya mereka menambahkan kata-kata atau menghafalkan dari isi materi ataupun naskahnya pidato yang saat ingin disampaikan. Bahwasanya ya mereka tetap latihan dengan naskah, tapi mereka akan terus mengingat ketika mereka menulis ataupun mengumpulkan materi yang ketika ingin dibawakan untuk public speaking. Yang keempat ada extempore atau using note. Dari keseluruhan metode di atas, metode extempore
merupakan metode pilihan yang sangat dianjurkan pembicara karena metode ini dilakukan dengan menggunakan teks atau naskah pidato yang berisi outline atau garis besar dan pokok penunjang. Yang terakhir yaitu ada tips mengembangkan kemampuan public speaking. Yang pertama adalah hal yang biasa yang ketika kita ingin menggunakan public speaking, yaitu demam panggung adalah hal yang biasa. Dikutip dari bintangtrainer.com, perasaan takut dan gugup saat berdiri sendiri untuk menyampaikan gagasan di depan umum yang kemudian menjadi tidak percaya diri. Walaupun kita sudah mempersiapkan isi materinya, tetapi gugup ini adalah salah satu hal yang wajar ketika kita mengadakan public speaking ataupun demam panggung bahasanya. Yang dimana ini setiap orang pasti akan merasakan demam panggungnya. Yang kedua, percaya diri dan salurkan energi positif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa energi negatif seperti ketakutan-ketakutan yang muncul ketika berbicara di depan akan lebih menghantui. Dengan begitu cara mengatasinya ya adalah dengan membuang jauh-jauh energi negatif tersebut dan berikan energi positif ke publik. Karena hal tersebut akan mempengaruhi publik. Yang ketiga, lakukan interaksi dengan peserta. Membangun interaksi antara pembicara dengan peserta hal yang terpenting saat berbicara di depan umum. Lakukan interaksi dengan peserta secara baik dan tidak berlebihan. Tentunya hal ini mengurangi kecemasan saat menyampaikan atau materi yang dibawakan. Yang keempat ada mempertimbangkan penampilan. Dari keseluruhan tips di atas tentunya, hal yang penting untuk dilihat dari segi visual saat berbicara di depan umum adalah penampilan. Tentunya publik atau peserta akan lebih memperhatikan seseorang yang berpenampilan rapi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang mengenai hal-hal dasar dalam public speaking. Dengan hasil video ini ya mungkin pendengar saya mungkin akan menjadi seorang public speaking yang baik seperti yang saya jelaskan tadi. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.